بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa ya. Sebelum kita melanjutkan ya kupasan kita pada hari ini ya, dalam rangka menjemput buka puasa ini, tentu kita berharap-harap semoga pahala puasa kita nanti insya Allah diterima baik oleh Allah. Kemudian juga semoga kualitas puasa kita ini lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Semoga yang dulu-dulu nggak berpuasa sekarang sudah mulai berpuasa ya. Nah baik para pemirsa, hari ini tentu kita akan memulai kupasan kita dengan membahas tentang hikmah puasa. Saya tertarik dengan apa yang saya baca di dalam internet beberapa waktu yang lalu, dan itu saya kira menjadi viral ya. 2 pemenang hadiah Nobel dari Jepang itu ya menemukan bahwa ternyata kalau orang berpuasa itu dampaknya itu sangat besar manfaatnya. Kenapa? Karena menurut beliau
sel-sel yang mati itu dikonsumsi oleh sel yang masih hidup. Jadi kalau kita berpuasa nggak makan, nggak minum, sel-sel hidup kita itu juga berpuasa dan tentu lapar. Nah ketika mereka lapar, dia cari makanan juga, dan yang dicari itu, yang dimakan itu adalah sel-sel yang sudah mati. Sel yang sudah mati itu kan sampah-sampah biologis ya kan, dan itu pasti sangat bermanfaat untuk kita karena terjadi pembersihan cleaning the body ya melalui sel-sel yang hidup itu. Dan yang menarik rekomendasinya dari pemenang hadiah Nobel ini, mestinya orang itu membiasakan diri untuk sering berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah menyehatkan. Persis seperti apa yang dikatakan Rasulullah, sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Nah bagi kita umat Islam, puasa Ramadan yang datang setiap tahun ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita itu untuk membakar seluruh dosa-dosa masa lampau yang pernah kita lakukan dengan cara berpuasa. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berdosa? Semua pernah berdosa kan? Bahkan ada dosa kita itu banyak. Jangan-jangan kita menjadi kolektor dosa besar. Nah sekarang ini saatnya adalah mari kita membersihkan diri kita dari seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan cara berpuasa. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan ya, maka itu akan diampuni seluruh dosa-dosa masa lampau. Maka itu begitu bulan Ramadan tiba, maka tertutuplah seluruh pintu-pintu neraka dan terbukalah semua pintu-pintu surga. Luar biasa, Allah itu memberikan sesuatu yang sangat istimewa kepada hambanya namanya manusia ini. Karena itu para pemirsa, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena bulan Ramadan itu hanya sekali setahun datang. Nggak bisa kita berpuasa Ramadan di luar Ramadan. Nah sekarang Ramadan sudah tiba menjemput kita, mari kita mengamalkannya. Saya kira nggak ada orang yang mati karena puasa kok itu. Semuanya orang bahkan mendambakan kesehatan pada saat berpuasa. Sesekali kita melaparkan diri supaya kita bisa merasakan bagaimana orang miskin itu menahan diri tidak makan tidak minum bukan karena puasa, tapi mau makan nggak ada uang, nggak ada nasi kan gratis sekarang. Jadi solidaritas sosial kita itu bisa muncul karena kita berlapar-lapar diri pada bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kita bisa berempati terhadap fakir miskin yang tidak bisa makan karena nggak ada uang, kalau kita tidak pernah merasakan bagaimana rasanya kalau lapar. Mari kita menyadarkan diri kita, alhamdulillah kita ini diberikan kesempatan untuk mencicipi bagaimana perasaannya orang yang sedang lapar. Oh ternyata susah. Nah kalau susah, bantulah mereka yang kelaparan. Jadi puasa ini sebetulnya bisa kita merasakan apa yang dirasakan oleh yang menderita yang tidak bisa makan karena nggak ada uang. Nah latihan untuk menciptakan suatu ketenangan diri itu adalah puasa. Jadi nggak mungkin ada perintah Tuhan yang merugikan manusia. Semua perintah Tuhan itu untuk kepentingan manusia. Bukan untuk Tuhan kok. Salat misalnya, kenapa kita diminta untuk salat? Itu bukan karena Tuhan pingin disembah. Penyembahan kita kepada Tuhan itu nanti returnnya kepada kita juga. Dan saya mohon betul kepada kita semuanya para pemirsa ya, bahwa jangan pernah salah paham terhadap Tuhan. Loh kok kenapa yang enak-enak dilarang seperti zina? Kenapa yang berat-berat diwajibkan seperti puasa? Enggak, semua perintah dan larangan Tuhan kembalinya untuk kemanusiaan itu sendiri. Kita akan lanjutkan penjelasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, Ramadan itu kan artinya membakar, menghanguskan. Kenapa disebut Ramadan ini membakar? Karena membakar hangus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan masa lampau. Jadi namanya saja sangat positif. Bulan Ramadan yaitu bulan pembakaran dosa. Nah dosa-dosa yang kita koleksi selama ini mungkin bergudang-gudang dosa kita ya. Mari kita bakar gudang dosa itu. Ramadan artinya menghanguskan, kita bereskan, kita bersihkan, kita sucikan diri kita. Itulah makna Ramadan. Maka itu barang siapa yang melewati bulan suci Ramadan dengan berpuasa sebulan penuh, itu kayami waladatuhumu, bagikan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ada dosanya enggak? Ya enggak ada dong. Maka itu kalau ingin kembali jadi bayi, bebas dosa tanpa dosa ya, maka berpuasalah selama bulan suci Ramadan ini. Luar biasa Allah kan. Bisa mengerase, bisa menghapus dosa masa lampau kita hanya dengan sebulan berpuasa. Puasa Ramadan ini adalah rahmat yang sangat luar biasa dari Allah.
Ya. Janganlah kita mengejar puasa itu karena ingin dapat pahala. Sebelum sampai ke tingkat pahala yang diperoleh itu, manfaat dunianya saja, manfaat penyehatan tubuhnya ini, itu luar biasa. Ada teman saya, asosiasi, ya dari ikatan dokter itu ya. Ini ada sesuatu yang aneh dalam bulan Ramadan ini. Ini dalam salah satu seminar ya. Asosiasi pengusaha rumah sakit ya berkesimpulan bahwa setiap bulan Ramadan itu jumlah pasien itu berkurang, anjlok. Dokter super spesialis itu pun juga Ramadan itu juga berkurang pasiennya. Ini aneh kan? Kita kan lapar, mestinya banyak orang yang sakit kan? Tapi justru banyak orang yang sehat kalau Ramadan ini. Rumah sakit pada kosong. Dokter praktek itu ke luar negeri, kenapa? Kenapa umrah? Habis nggak ada pasien kalau Ramadan. Sedikit sekali pasiennya. Tapi selesai Ramadan, balas dendam kali ya. Wah, penuh lagi pasien tuh rumah sakit itu ya. Nah bagi kita, walaupun nanti selesai Ramadan, kendalikan dirinya, jangan balas dendam lah. Maka itu kan nanti ada puasa Syawal ya kan. Puasa Syawal itu hari Ramadannya itu hari hanya itu kita buka puasa, tapi lanjutkan lagi. Masa transisi itu harus diciptakan supaya nanti kita itu terbiasa dengan puasa. Nah kalau kita sudah membiasakan diri dengan puasa, Senin Kamis sesudah itu kan nanti itu enak kan. Kalau kita puasa Senin Kamis, insya Allah perutnya tidak akan gendut, badannya nggak akan overloaded. Nah, jadi kalau ada orang overload itu tanda-tanda itu mungkin jangan-jangan menandakan diri, oh itu nggak puasa Senin Kamis. Jangan ada yang tersinggung ya. Tapi insya Allah benar teman-teman. Bayangkan kalau kita nggak makan kan otomatis terjadi penurunan berat badan. Ada yang pernah meneliti justru orang gemuk itu pendek umurnya rata-rata kan. Orang yang langsing itu justru panjang umurnya rata-rata. In general ya. Nah jadi saya kira teman-teman para pemirsa ya, mari kita gembira menjalankan ibadah puasa ini. Sebab puasa ini bermanfaat untuk urusan pribadi kita, sehat kita ya. Bermanfaat juga untuk urusan keluarga kita ya kan. Ada solidaritas, tadinya kita nggak pernah makan bareng tuh. Sekarang kita sahur berjamaah, buka puasa berjamaah, enak tuh kan. Anaknya makan di mana, bapaknya makan di mana, ibunya makan di mana. Tapi begitu kita sahur, ayo bangun. Semua kita bergembira ria itu. Ya, ditemani TV yang nyala 24 jam. Semakin menarik itu kan program-program malam-malamnya Ramadan itu kan. Jadi Ramadan itu buat Indonesia itu luar biasa itu. Maka itu ada wisata Ramadan di Indonesia kan. Wisata Ramadan di Istiqlal. Jadi hotel-hotel di sekitar Istiqlal itu penuh. Dari luar negeri di booking. Kenapa? Karena negara yang paling nikmat untuk merayakan Ramadan itu adalah di Indonesia. Ya, bayangkan kalau di Afghanistan, Syria, Baghdad, apalagi di Palestina, Lebanon sekarang kan. Jadi negerinya nggak aman tuh merayakan Ramadan. Tapi kalau di Indonesia, i'tikaf bermalam sekian lama di masjid itu nggak ada masalah. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Bandung, Bogor, sendirian tuh perempuan datang ke Istiqlal. Saya tanya, ibu nggak takut? Enggak. Naik kereta turun di halaman Istiqlal. Jadi kan di Istiqlal ini sudah punya halte khusus. Dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi, turunnya di pintu masuknya Istiqlal. Enak tuh, nggak usah jalan kaki banyak. Jadi kereta sekarang lebih aman. Nah, siapa mau naik bus juga? Bus itu pun juga di depan pintu Istiqlal itu halte busnya. Dari mana-mana juga ada itu. Nah, kalau bawa mobil pribadi kan juga enak di Istiqlal kan sekarang ini sudah ada basement 2 tingkat itu bisa nampung 1000 mobil. Kalau dulu kan susah parkir, sekarang alhamdulillah. Nah, jadi para pemirsa dimanapun juga berada, jangan hanya beribadah di rumah pada bulan suci Ramadan, tapi kita bagusnya juga mengunjungi masjid. Ya, satu langkah kita melangkahkan kaki ke masjid, dibakar dosa kita 40 dan dapat pahala 40. Bayangkan kali berapa itu. Tapi kan saya nggak jalan kaki Pak, pakai mobil, dikonversi satu langkah berapa tetes bensin itu. Jadi itu Tuhan itu maha pintar mengkonversi. Perhitungan malaikat itu nggak pernah salah kan. Jadi mari kita meramaikan masjid, mari kita memakmurkan masjid pada bulan suci Ramadan ini. Salat tarwih, ya kemudian juga salat fardu yang lain di masjid, enak itu kan. Nah, jadi
Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan ini Bapak Ibu, para pemirsa. Para pemirsa, enak sekali menjadi warga negara Indonesia ya. Kita bersyukur menjadi orang Indonesia dan kita juga bersyukur menjadi orang Islam. Muslim Indonesia itu kan moderat, jadi enggak gampang menyalahkan orang, enggak gampang mengkafir-kafirkan orang. Toleransi di Indonesia itu luar biasa. Toleransi internal antarumat beragama. Kita di sini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Luwasda, ada macam-macam. Tapi kita bersahabat satu sama lain. Ya. Nggak ada pertentangan apapun, enak kan. Jadi sebuah lukisan itu akan jadi indah kalau ada warna kontrasnya. Sekalipun bingkai emas, tapi kalau yang dibingkai itu adalah kain putih, nggak indah kan. Jadi konfigurasi itu indah, perbedaan itu rahmat yang harus kita syukuri. Nah, kita bersyukur sebagai orang Indonesia ya, karena bulan Ramadan ini kan ada sebuah disertasi yang menilai membuat disertasi dokter di Amerika itu. Kenapa? Di antara seluruh negara yang paling meramaikan Ramadan itu Indonesia katanya. Apa yang dilihat? Itu dari kampung-kampung sampai di perkotaan itu ada yang aneh. Anak-anak kecil itu pada jam 3 subuh itu ambil panci-panci bekas sahur keliling kampung. Anehnya gak ada yang marah. Gak ada yang marah, bahkan senang kan dibangunkan kan, gak kesiangan kan. Coba kalau negara lain marah itu pidana itu. Nah, jadi ini nikmat sekali kita di Indonesia ini. Maka itu banyak turis. Kenapa? Karena enak Ramadan Indonesia itu lagunya bagus, apalagi di Istiqlal kan itu qari internasional semua yang jadi imam. Kemudian penceramahnya pilihan. Lagi pula di Indonesia itu enggak ada kekhawatiran. Karena di sini kan enggak ada seperti tempat lain garis keras dan seterusnya kan. Nah, jadi inilah para pemirsa, saya ingin betul agar bulan suci Ramadan ini jadikanlah bulan Ramadan ini paling istimewa buat kita. Belum tentu loh Ramadan akan datang kita masih berjumpa. Kita akan bawa ajal kan. Ada orang sehat bugar tapi kecelakaan lalu lintas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan mereka belum sempat bertaubat kan. Nah, ini kita berhadapan atau berada dalam bulan suci Ramadan ini. Ya hitung-hitung udahlah. Bersihkan dirilah. Jangan lagi melakukan dosa. Bulan Ramadan mumpung datang, nah mari kita lakukan. Caranya, lakukan amal-amal sosial juga pada bulan Ramadan. Saya tahu Bapak Ibu di sini banyak deposito ya. Kesempatan untuk membayar zakat malnya itu pada bulan Ramadan ini, biar pahalanya berlipat ganda. Ya, ada sedekah, ada infak, ada jariyah. Ya, kemudian juga ada hibah, ada wasiat. Perbanyak tuh. Sempurnalah pahala kita itu bulan Ramadan ini. Kalau ibadah kita kuat, tarawihnya jalan, kemudian juga bantuan sosialnya kepada fakir miskin. Sekarang Indonesia menjadi lahan yang paling bagus untuk beramal sosial. Banyak orang miskin kan di Indonesia. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Dan kalau orang miskin itu dibelanjain oleh orang kaya, tidak ada rasa cemburu dan dendam orang miskin terhadap orang kaya. Kenapa? Aku disayangi oleh orang kaya, jadi kita nggak usah berontak. Tapi kalau orang kaya makin sombong, tidak membantu fakir miskin, dan orang miskin bisa makin miskin, itu keresahan sosial, ancaman letupan sosial itu bisa terjadi. Makanya itu dalam Islam itu, yang kaya harus membayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Yang miskin harus menjadi mustahik terhadap kekayaan itu. Enak ya, kalau ini semuanya kita amalkan ajaran Islam ini, kita akan meraih suatu prestasi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya. Dan mumpung ini hari-hari pertama Ramadan ya para pemirsa, saya menghimbau betul kepada para pemirsa semuanya ya. Mari kita niatkan bulan suci Ramadan ini untuk melakukan sesuatu amalia yang lebih baik. Yakinkan bahwa aku akan menjadikan Ramadan kali ini lebih prestisius daripada bulan-bulan Ramadan di masa lampau kami. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu, ya, berniat setiap malam suci Ramadan itu, karena niat puasa itu harus bermalam. Nanti kalau makan sahur baru berniat, itu terlambat. Itu ada masalah dalam niat. Maka itu berniatlah sesudah salat tarawih, sesudah salat isya, saya berniat untuk besok berpuasa karena Allah.
Jangan nanti sahur baru berniat terlambat. Menurut Imam Syafi'i, niat itu harus dipakai bermalam. Kalau nggak bermalam, itu bukan niat. Nah maka itu jangan lupa ya Bapak Ibu para pemirsa, ajari anak-anak kita juga untuk berniat berpuasa di malam hari, bukan di subuh hari. Ya itu. Yang kedua juga saya ingin pesankan, hindari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan loh, bukan hanya minum. Pada bulan suci Ramadan mumpung masih awal ini, jangan hanya melakukan puasa saja, tapi jangan meninggalkan kalau perlu salat qabliyah dan salat ba'diyahnya itu. Apa itu salat qabliyah? Sebelum salat duhur ada 2 rakaat, sesudah salat duhur itu ada 2 rakaat. Kalau mau tambah 2 rakaat itu gairu muakkad juga ada namanya itu. Qabliyah asar 2 rakaat, ya qabliyah maghrib dan sesudah maghrib itu 2 rakaat. Isya sebelum isya dan 2 rakaat sesudah isya, tambah lagi 2 rakaat itu gairu muakkad. Jangan meninggalkan salat-salat sunatnya, apalagi salat tarawih kan. Salat tarawih itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan, sekalipun menangis untuk bersalat tarawih, enggak bisa difasilitasi di Istiqlal. Enggak ada salat tarawih di luar Ramadan. Maka itu mumpung masih bulan suci Ramadan ini, lakukanlah ibadah salatnya. Ibadah-ibadah salat itu Bapak Ibu sekalian, itu akan menempel salat fardu yang pernah kita lupakan atau yang pernah kita tinggalkan di masa muda kita dulu. Tidak perlu mengganti salat duha yang pernah ditinggalkan di masa lampau. Cukup perbanyak salat-salat sunat, maka salat sunat itu nanti akan menempel seluruh salat-salat fardu yang pernah kita tinggalkan di masa lampau. Seraya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa, hal lain lagi yang perlu diperhatikan mumpung masih awal ini, ya, jangan sampai nanti habis energi kita ini di awal. Wah, bukan dia paksa dirinya begadang di masjid dan itikaf di masjid. Baru sampai 10 hari udah loyo. Nah, saving energi juga. Karena itu sebelum mengakhiri saya ingin menghimbau kepada para pemirsa ya. Mari teman-teman siapkan baju koko laki-laki, mukena khusus untuk bagi perempuan. Jangan ganti-ganti saja dah. Ya. Pegang mushaf permanen. Minimum 1 lembar dibaca. Kalau perlu 1 juz satu hari kan 30 juz nanti khataman kan. Dan perbanyaklah selawat. Nah, mari kita selawat. Kita kangen juga memanggil namanya Rasulullah ya kan teman-teman. Ikut selawat ya bersama kami ya. Bapak Ibu sekalian sambil menunggu waktu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diulang-ulangi terus ya. Ya karena waktu kita sudah hampir masuk ini ya. Sampai di sini dulu para pemirsa. Ya, jangan lupa selalu bawa tasbih, bawa mushaf Quran, jangan banyak cerita, jangan banyak ketawa terbahak-bahak, dan ingat banyak berdoa, termasuk mendoakan keluarga tercinta kita yang mendahului kita. Semoga pertemuan kita ini berkah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.